Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan proses vaksinasi COVID-19 akan dilakukan dengan dua skema. Pertama melalui vaksin program dengan sasaran 32 juta lebih orang yang membutuhkan 73,96 juta dosis vaksin. Skema kedua melalui vaksin mandiri dengan sasaran sekitar 75 juta orang yang membutuhkan 172,6 juta dosis vaksin. Khusus untuk jalur mandiri, sejumlah rumah sakit sudah mulai membuka pemesanan vaksin. Salah satunya adalah Rumah Sakit Primaya Hospital. Dalam akun Instagram resminya, pengelola Rumah Sakit Primaya menyebut bahwa pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan di seluruh cabang Primaya Hospital. Selain Primaya Hospital, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia juga telah membuka pre-order vaksin COVID-19. Dalam akun Instagramnya, pengelola rumah sakit menulis sejumlah syarat dan ketentuan. Dua di antaranya adalah bahwa estimasi kedatangan vaksin antara 1 sampai 2 bulan. Selain itu, merek dan harga vaksin ditentukan sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, menanggapi hal ini, juru bicara Bio Farma Bambang Herianto menyatakan hingga saat ini belum melaksanakan sistem pelayanan pre-order untuk vaksinasi COVID-19 jalur mandiri dalam bentuk apapun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan. Hal ini dilakukan karena pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi COVID-19, baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan proses vaksinasi COVID-19 akan dilakukan dengan dua skema. Skema pertama melalui program vaksin pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan program mandiri alias berbayar. Sejumlah rumah sakit saat ini sudah mulai ramai menawarkan vaksin COVID-19 dengan cara pre-order. Dan untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kita saat ini Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia DKI Jakarta, Pak Kusmedi Priharto. Selamat siang, Pak Kus. Selamat siang, Mbak Yudit. Apa kabar? Baik, Pak Kus sehat ya? Amin, sama-sama ya. Kita sehat. Sehat selalu, Pak Kus. Dan juga sudah bergabung Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pak Dedi Supratman. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Julita. Oke. Baik sekali, Pak Dedi gimana? Selalu sehat ya? Sehat, Mbak Julita. Alhamdulillah. Iya, apalagi kita melihat titik terang vaksin nih. Ini udah kelihatan belum nih hilalnya? Pak Kus, tapi dari Persis sendiri menyambut rencana vaksinasi ini bagaimana sih? Ya, artinya vaksin adalah salah satu cara untuk kita menahan agar virus COVID tidak menular kepada manusia. Namun bukan berarti vaksin adalah segala-galanya. Oke. Karena kalau masih ada orang yang mempunyai virus di Indonesia, kita juga masih tetap harus hati-hati, kemungkinan ada tertular. Dan juga kita sama tahu bahwa virus COVID-19 ini sangat mudah mutasi. Nah, untuk itu makanya tentunya penanganan atau penelitian di bidang vaksinnya ini harus terus-menerus agar betul-betul didapatkan vaksin yang up-to-date seperti itu. Jadi sekarang kan lagi marak rumah sakit yang menawarkan pre-order. Padahal sebenarnya kalau kita tahu vaksin tahap pertama itu kan bukan untuk masyarakat umum ya, untuk tenaga medis dulu. Kemudian tahap berikutnya baru diperuntukkan untuk masyarakat. Artinya ya masih hitungan bulan lagi lah vaksin ini baru datang gitu. Menurut Anda gimana, Pak Kus? Jadi kita kan sama tahu bahwa vaksin yang datang sekarang ini diperuntukkan untuk keperluan emergensi. Oke. Artinya hanya orang-orang yang akan menangani keemergensian dan dia akan mengalami infeksi atau tertular oleh oleh virus itu, dialah yang diberikan terlebih dahulu. Makanya yang diberikan prioritas pertama adalah
tenaga kesehatan, para pelayan masyarakat, dan para petugas keamanan. Jadi bukan berarti itu diperuntukkan untuk semua orang yang ingin divaksinasi. Jadi ini kebutuhannya kebutuhan emergensi. Nah itu yang harus tanda kutip harus dimengerti oleh masyarakat. Nah, yang Enggak dengan terputus. Oke, Pak Kus bisa mendengarkan suara kami? Iya. Oke. Nah, sudah. yang udah buka open PO itu gimana menurut Anda? Open PO kayak jualan aja di mana namanya di GoFood ya. Tadi saya katakan bahwa itu adalah keperluan emergensi, bukan untuk kebutuhan yang itu. Mereka mungkin tidak mengerti yang dimaksud dengan vaksin yang didatangkan sekarang ini keperluannya untuk apa. Kan kita melihat bahwa banyak sekali tenaga kesehatan yang tertular virus akibat menolong orang-orang yang sakit, sehingga itulah diberikan perlindungan oleh negara. Walaupun demikian Presiden tegas loh mengatakan bahwa semua prosedur harus dilewati dengan baik sesuai dengan prosedur penelitian terhadap vaksin dan memberikan keamanan untuk masyarakat dan penggunanya. Jelas sekali kata-kata yang disampaikan untuk itu. Jadi langkah rumah sakit ini, Pak Kus, menurut Anda apakah mereka terlalu terburu-buru atau cenderung memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan seperti itu? Kami sudah membuat surat secara tertulis kepada rumah sakit yang di wilayah kami di Jakarta. Dan juga tentunya Persi Pusat akan membuat surat kepada seluruh rumah sakit bahwa keperluan vaksin bukan diperlukan untuk orang umum pada saat ini, tetapi digunakan untuk keperluan emergensi bagi mereka-mereka penolong masyarakat yang menderita sakit COVID-19. Jadi agak salah langkah nih, Pak Kus, menurut Anda? Ya, salah sekali. Salah sekali. Oke. Oke, saya ke Pak Dedi. Kalau kata rumah sakit, ternyata peminat dari open pre-order ini tinggi loh, Pak Dedi. Apakah ini memang membuat masyarakat sedikit optimis, begitu sedikit senang dengan adanya rencana vaksinasi, harus menunggu berbulan-bulan lagi, tapi udah mulai order dari sekarang? Ya, pertama saya setuju tuh dengan apa yang disampaikan Pak Kus dari Persi. Artinya memang kita harapkan semua pihak untuk menahan diri dulu, termasuk fasilitas kesehatan. Masyarakat itu tidak akan melakukan order juga kalau kemudian fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit tidak membuat publikasi, itu kan tidak membuat edaran. Jadi kami juga dari Ikatan Riset Masyarakat mendorong untuk kemudian semua pihak termasuk fasilitas kesehatan masyarakat untuk bisa menahan diri dulu sampai dengan itu kan kita pastikan izin dari Badan POM, itu kan emergency use authorization-nya dikeluarkan, itu kan baru kemudian itu kan fasilitas kesehatan mempersiapkan publikasi, edaran dan lain sebagainya. Jadi karena saya khawatir tuh kan ekspektasi yang kemudian berlebihan ini dia justru malah nanti kontraproduktif seperti itu. Apalagi kan saat ini kita tahu ya emergency use authorization-nya belum keluar tuh kan, terus soal efikasi dari vaksin itu sendiri yang kemarin sempat ada ralat ya, artinya memperdebatkan terkait dengan efektivitas dari Sinovac itu sendiri. Jadi kami dari YAKMI menghimbau untuk kemudian semua pihak menahan diri dulu dan tetap tidak abai terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Dan yang jelas saya setuju sama Pak Kus tadi untuk kemudian kita memprioritaskan garda terdepan, yaitu tenaga kesehatan yang memang dia berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Dan kami juga meyakini bahwasannya vaksin ini strategi yang paling efektif untuk menekan laju penularan COVID-19 selama kita pastikan bahwasanya efektivitasnya itu teruji dan kita pastikan juga tidak ada efek samping dari penggunaan vaksin itu sendiri. Itu dua hal yang terpenting saya kira Mbak Julita. Kalau dua hal itu sudah dipastikan baik, itu kan baru kemudian silakan fasilitas kesehatan berlomba-lomba
mendorong vaksinasi ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, rumah sakit sendiri itu mengatakan bahwa untuk yang tahap pertama memang tidak ditawarkan. Jadi memang pre-order yang mereka tawarkan itu adalah yang tahap berikutnya, yaitu vaksinasi mandiri yang sasarannya adalah 75 juta orang nantinya. Artinya bukan yang Sinovac yang baru tiba kemarin, tapi yang tahap berikutnya. Nah, menurut Anda gimana tuh? Ya, tetap saya kira semuanya harus dalam komando pemerintah. Artinya sampai dengan detik ini kan pemerintah belum membuka semua proses vaksinasi itu sendiri. Jadi saya berharap untuk kemudian masyarakat swasta dalam hal ini rumah sakit juga kemudian bisa menahan diri dulu. Dan kami menyambut baik prinsipnya karena kita tahu memang pemerintah sendiri punya keterbatasan seperti itu terkait dengan alokasi yang disiapkan, sehingga memang kita dukung gitu kan untuk kemudian sektor swasta, rumah sakit itu kan untuk kemudian mendorong gitu kan masyarakat untuk mengikuti proses vaksinasi ini dengan baik. Oke. Karena itu Mbak Julita. Oke, Pak Dedi, Pak Kusmedi, kita harus jeda sejenak. Kita masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.